Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Salwahania. Perkenalkan, nama saya Ika Azalia. Kami dari kelas 12 TKJ 2 ingin membuat tutorial bagaimana caranya load balance atau PCC. Simak videonya. Untuk topologi pertama, kita colokkan ether 1 kabel internet. Lalu untuk ether 2 kita colokkan ke laptop. Ini kabel ke ether 2 ke laptop. Ini untuk topologi pertama. Tenang, nggak bayar. Setelah kita membuat topologinya, sekarang kita akan melakukan konfigurasi fase 1 untuk router board 1. Langkah pertama, open Winbox. Nah, kalau sudah, kita klik MAC address, kemudian connect. Kita perbesar ya. Lalu kita ke IP, lalu ke DCP layer, lalu kita klik plus. Kemudian kita klik ether 1, lalu apply, kemudian oke. Sampai muncul boundnya ya. Kemudian kita ke IP lagi, habis itu DNS, lalu ke server, kita klik 888. Kalau sudah apply, kemudian oke. Kalau sudah, kita ke IP, lalu kita cek addressnya. Nih, ether satunya udah ada. Sekarang kita akan menambahkan ether 2. Klik plus, kemudian kita masukin 192.168.1 titik apa ya teman? 22/24. Lalu selanjutnya ini kita pilih ether 2. Apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya kita ke IP, kemudian kita ke firewall, kemudian kita ke NAT, lalu kita ke plus. Ini CNS NAT. Interface itu ether 1. Nah, ether 1, lalu actionnya apply, kemudian oke. Lalu kita ke IP, lalu ke DHCP center, lalu ke DHCP setup. Kemudian kita set-upkan ether berapa? Ether 1 dan 2. Kita next aja. Nextnya sebelum oke. Lalu kita ke DHCP setup lagi, ini ke ether 2, lalu kita next aja terus. Nah, oke. Kalau sudah, kita ke CMD. Ada CMD ya, teman-teman. Udah ya. Lalu kita enter. IP config. Renew. Enter. Ini nggak apa-apa teman-teman, kita enter lagi sampai dia keluar IP-nya. Nah, sudah keluar IP-nya, kita ping 8.8.8, enter. Ya, tadi udah kesana teman-teman, kalian klik aja nih, dadah. Lalu selanjutnya kita akan ke fase 1 di router board 2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya Ika. Selanjutnya kita akan memindahkan port dari mikrotik pertama. Sekarang kita akan lanjutin topologinya. Di sini dari ether 2 RB1 yang awalnya dari komputer, kita pindahkan ke RB2 Ethernet 2. Pindahin ya guys. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil kabel lagi. Ini kabel baru ya teman-teman. Lalu kita masukin ke ether 3. Sabar ya teman-teman. Kebalik. Nah, kalau sudah masuk ether 3 kita masukin ke laptop. Kita tunggu. Di sini sudah terreset, lalu kita masuk. Pertama kita pergi ke IP, lakukan langkah yang sama seperti di router box 1 tadi. DHCP client, panggil ether 1 dan panggil ether 2. Setelah itu kita pergi ke IP, kita address. Dan address sama untuk ether 3 itu
satu, titik kedua, slice. Kita di sini memakai slice 20 karena ini IP kelas B. Setelah itu kita pilih Ether 3, lalu apply, oke. Nah, setelah itu kita pergi ke IP, lalu ke DNS. Di DNS, lalu kita ketik 8.8.8, lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke DHCP server. Di DHCP server, DHCP setup, kita setup Ether 3. Nah, setelah itu kita pergi ke IP lalu firewall. Kita pergi ke NAT, di NAT klik NAT plus, lalu kita akan mengkoneksikan internet dengan Ether 1. Connection image correct, apply, oke, lalu kita lakukan hal yang sama pada Ether 2. Nah, lalu kita apply, oke. Nah, setelah ini sudah selesai, kita akan mencoba mengkoneksikannya ke internet. Windows R lalu plus, lalu tuh kita ketik ifconfig kasih /renew. Ini kita tunggu saja. Lagi. Di sini sudah keluar, lalu kita pilih 8. Lalu enter. Di sini sudah ada TL. Lalu kita akan lanjut ke fase selanjutnya oleh teman saya. Step selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Mangle. Pertama buka IP, kemudian firewall, lalu kalian pilih Mangle. Nah, di sini channel pre-routing dan DST address-nya kalian bisa ngambil di address. Kita ambil atau kita select Ether 1. Lalu kita masukin aja. Ini nggak usah diganti, biarin aja. Lalu action, lalu accept, apply, lalu oke. Lanjut lagi kita ke mana nih teman? Ke firewall lagi, lalu plus. Lalu ini kita general, channel pre-routing, nggak usah diubah. DST address-nya kita ambil atau kita salin dari Ether 2, IP Ether 2 kita salin. Kemudian kita actionnya accept, lalu apply, kemudian oke. Kita buat lagi untuk Ether 3. Ether 3 kita ke general, lalu ke sini, lalu kita salin IP Ether 3. Kemudian kita ke DST address. Ini kalau sudah, kita ke action, accept, apply, lalu oke. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan lagi ya teman-teman, tambahkannya kita ke plus, kemudian kita ke general, kemudian kita defaultnya sini ini biarin aja kayak gini ya teman-teman. Lalu kita ke interface, interface ini kita ke Ether 1 ya teman-teman, kayak gini. Ether 1, kemudian kita ke action, lalu di sini kita klik mark connection, lalu kita tulis di sini ISP1, lalu apply, kemudian oke. Ini langkah selanjutnya kita akan lakukan untuk ISP kedua. Kalian ke general, kemudian ini kita buat ke Ether 2, lalu kalian ke action lagi, lalu action yang kalian ganti ke mark connection, lalu jadi kita tulis lagi ISP2, lalu apply, kemudian oke. Lalu langkah selanjutnya kita akan buat lagi plus, lalu general. Ini kalian biarkan saja ya teman-teman. Lalu kita ganti ininya ke oh ya sorry teman-teman, kita hapus dulu. Ininya kita pindahkan ke Ether 3. Ether 3 seperti ini. Kemudian kita ke advance. Oh iya salah, advance. Kemudian kita ke pair connection, ini kalian ganti jadi port address. Kemudian ini berdua. Kenapa 2? Karena kita ISP-nya 2. Dan 0 ini sebagai urutannya ya teman-teman. Lalu ini kita ke action, lalu kita ke mark connect. Masih mark connection ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih atau kita tulis ya teman-teman. Kita tulis ke min ISP 1. Kemudian maaf teman-teman keliru. Lalu ini kita pilih ke
ISP1 lalu apply, kemudian oke, kemudian kita ke plus tadi. Habis itu ini kita ke general, lalu interface-nya tertiga, lalu kita ke action. Nah, action ini kita ganti mark connection, lalu kita ini ke ISP2. Tapi teman-teman, seperti lalu kita akan lanjut ke AdSense-nya. Ke AdSense-nya kan connection ini kalian ganti web address, kemudian ini kalian ganti 2, lalu ini 1 urutannya. Kemudian kalau sudah kita cek, lalu apply, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tambahkan lagi ya teman-teman. Lalu ini kalian berikan saja, lalu ini ke connection mark. Connection mark ini kalian pilih aja ISP1. Kalau sudah ISP1 kita ke action, lalu kalian ke mark routing. Di mark routing kalian baru tulis ke min ISP1 ya, nah ISP1, kemudian kalau sudah apply lalu oke. Nah, kita buat lagi untuk yang kedua, connection mark. Habis itu kita pilih dua, lalu action, kemudian ini ke mark routing, lalu ini kita klik ISP2, lalu apply, kemudian oke. Kalau sudah, kita tambahkan lagi ya, tambahin dan general. Ini nggak usah diubah apa, nggak usah diubah apapun kecuali ini ya teman-teman. Ini kalian pilih ISP1, lalu kita ke action lagi. Ya teman-teman, jangan lupa ya, general ini chatnya diganti output, lalu action. Nah, actionnya kalian ke mark routing mana ini mark routing, habis mark routing. Jadi ke mark routing, kemudian ini kita ke ISP1. Nah, apply, oke. Lalu kita lanjutin untuk yang ke ISP2 general, ini connection, ini ke ISP2, lalu ke output, output, lalu actionnya masih sama mark routing. Terus itu mark routing kita ke ISP-2, apply, lalu oke. Kalau sudah kalian cek kembali. Nah, selanjutnya kita pergi ke konfigurasi IP root. Nah, di IP root pertama kita tambahkan di sini ada social distancing. Nah, jadi tadi koneksinya ada terputus, lalu kita selanjutnya lanjut ke IP root, lalu ke root. Nah, di root ini kita tambahkan DSC address-nya 8.8.8, lalu apply, lalu gateway-nya kita pilih Ether1, lalu apply, oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi nya 8.8 lagi, 8.8.8, gateway-nya ke Ether2. Nah, itu kita apply, oke. Nah, lanjut kita tambahkan lagi ke sebaliknya, yaitu di bagian sini tetap 0.0.0, lalu di bagian sini kita menuju ke Ether ke 8.8. 8.8.8, lalu cek gateway-nya ping, lalu target scope-nya 30. Nah, setelah itu kita apply routing mark-nya ke ISP1, lalu kita apply, oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi yang seperti tadi. Ini masuk ke 8.8 lagi, 8.8.8, lalu target scope-nya 30. Routing mark-nya ke ISP2. Jangan lupa di ping, lalu apply. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan lanjut mengecek jaringan yang sudah kita routing yang sudah kita buat. Nah, di sini kita kasih nama ke ISP1. Kemudian kita akan connect ke ISP2. Nah, lalu sudah di komen. Nah, setelah itu kita cek ke ISP1. Sekarang kita akan melakukan uji coba dengan cara mencabut jaringan yang ada di Ether1. Di Ether1 ISP1. Kita cabut jaringannya. Kita cek statistiknya sampai dia statistik ini berhenti. Kita tunggu aja ya.
login, lalu kita kemudian berhenti. Oh ya, sebelum itu kita pergi ke limit dulu. Kita akan melimit tether 3. Target downloadnya adalah 1 M. belum apply. Nah, setelah itu di sini kita cabut ISP dari Ether satunya, Ether 1 jadi kita cabut. Nah, setelah itu kita lanjut ke interface. Nah, di bagian interface di sini internetnya masih menyala. Lalu kita colok kembali kabel internet pada USB 1 karena kita akan menguji coba di USB 2. Nah, di USB 2 kita akan mencabut sumber internet utamanya. Di sini sudah kita cabut sumber internet utamanya. Nah, lalu kita mencari tahu apakah ketika sudah dicabut sumber utamanya, apakah dia mau bersambung ke ISP pertama atau tidak? Apakah internet dari ISP 2 bersambung dengan ISP 1 atau tidak? Nah, jadi untuk cara mencari tahunya, di sini sudah ada buktinya bahwa kita sudah mencabutnya. Sinyal juga udah 0 semua. Lalu tadi kita udah di limit 0, di limit 1 M. Lalu kita buka Chrome. Lalu ketik fast.com, lalu kita enter. Tunggu saja. Nah, jadi di sini si ISP2 ini dia mau menggunakan jaringan dari ISP pertama. Jadi ini sudah bisa dikatakan berhasil karena data dari jaringan dari ISP2 ini sudah berhasil ke backup. Dan di sini jumlah jaringannya udah kurang dari 1 M. Sekian tutorial dari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. Oke.